Assalamualaikum. Saya Novia Alfiani, CGP Angkatan ke-9. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan merupakan proses menuntun. Manusia mendapatkan pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengetahuan yang diperoleh berupa keterampilan berpikir kritis, keterampilan mengelola emosi, dan keterampilan dalam berkarya, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kedua, menganalogikan pendidik ibarat petani padi. Menuntun kebebasan serta memfasilitasi kebutuhan anak untuk memperkuat segala kodrat lewat sosial kultural, sehingga mendorong anak untuk belajar budi pekerti, yaitu berpikir kritis, keterampilan mengelola emosi, dan memiliki kecakapan hidup. 3. Pendidikan bukanlah tabula rasa. Artinya, memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan sudah membawa fitrah atau laku, yaitu kodrat. Kekuatan kodrat, fitrah yang dibawa manusia sejak lahir perlu dituntun agar terlihat jelas dan nampak potensinya. 4. Pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Konsep pendidikan ini yang menuntun anak sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Tertarik membaca sehingga dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Kelima, pendidikan sejalan dengan semboyan. Ingarso sung tulodo, bermakna bahwa pendidik adalah teladan bagi peserta didik. Secara sadar, seorang guru hendaknya menjadikan pikiran, perkataan, dan tindakannya adalah yang patut untuk ditiru atau dicontoh siswa. Ing madyo mangunkarso, pendidik berperan sebagai pelopor dan pemprakarsa, yang artinya guru mencetuskan ide-ide kreatifnya, mengemas pembelajaran lebih menarik, dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilaksanakannya. Tuturi Handayani, pendidik senantiasa memberi dukungan atau motivasi secara moral maupun material kepada peserta didik, mengarahkan dan membimbing dengan ketulusan agar siswa tersebut dapat berkembang sesuai dengan keunikannya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pertama, murid sebagai objek dalam praktik pembelajaran. Kedua, metode ceramah dianggap efektif. Ketiga, guru mendominasi pembelajaran. 4. Guru tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi. Kelima, pembelajaran berfokus pada ketercapaian kompetensi kognitif. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator atau pamong pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan adalah proses menuntun yang dimaknai oleh guru dalam praktik pembelajaran hendaknya melayani dan memfasilitasi kebutuhan murid. Senantiasa dibimbing, diarahkan untuk memperkuat, memperjelas, dan mempertegas laku murid pada perkembangan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, seiring dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan harus berhamba pada anak. Dalam praktik pembelajarannya, guru menaruh rasa hormat dan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi pengetahuannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Murid mendominasi di setiap kegiatan pembelajaran. Yang berubah berikutnya adalah saya harus menjadi teladan bagi peserta didik, inovatif, kreatif, dan berintegritas serta memotivasi. Hal ini sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan guru merupakan teladan bagi murid yang patut untuk ditiru atau dicontoh siswa. Ingmadyo Mangunkarso, yaitu guru mencetuskan ide-ide kreatifnya, mengemas pembelajaran lebih menarik dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilaksanakannya. Tutwuri Handayani, yaitu guru senantiasa melakukan pendekatan kepada murid guna mendukung dan memotivasi sehingga murid dapat memahami dirinya dan berkembang sesuai dengan keunikannya. Menghargai keberagaman. Sesuai dengan analogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik ibarat petani padi, memberi makna bahwa guru dalam praktik kegiatan belajar mengajar senantiasa tidak memaksakan murid sesuai kehendaknya. Guru membimbing muridnya untuk bebas mengeksplorasi sumber dan media belajar yang sudah difasilitasi untuk mereka berkarya dan berkreasi sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik yang telah dimiliki, sehingga murid merasa dirinya dihargai dan timbul perasaan bahagia aman selama proses pembelajaran. Yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menyusun rencana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, menggunakan sumber dan media belajar yang relevan dengan perkembangan zaman. Ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Selanjutnya, mengintegrasikan permainan di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan refleksi pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.